Apa-apa aja sih perawatan ibu setelah melahirkan dengan normal. Jadi aku mau sharing pengalaman aku ketika aku lahiran normal. Apa aja sih yang aku lakukan setelah aku lahiran gitu. Halo semuanya, welcome back again to my YouTube channel Veronica Tambah. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman telah menonton channel YouTube aku. Yang baru pertama nonton, yuk kawan-kawan di subscribe channel YouTube aku. Kemudian nyalakan notifikasinya supaya kawan-kawan bisa menerima informasi yang baru nantinya dari aku. Siapa tahu bisa bermanfaat ya kan kawan-kawan. Oke teman-teman, aku mau sharing kepada teman-teman apa-apa aja sih perawatan ibu setelah melahirkan dengan normal. Jadi aku mau sharing pengalaman aku ketika aku lahiran normal. Apa aja sih yang aku lakukan setelah aku lahiran gitu. Semoga ya siapa tahu teman-teman baru melahirkan dan bingung gitu ya kan. Mau melakukan perawatan apa aja sih yang harus kita lakukan supaya nanti kita itu ke depannya tetap sehat selalu gitu, ataupun bisa cepet masa pemulihan melahirkannya. Nah yang baru habis melahirkan, aku ucapin selamat kepada teman-teman yang baru melahirkan. Selamat jadi ibu, semoga sehat ibu dan bayinya. Oke teman-teman, aku mau kasih tahu kepada teman-teman perawatan yang aku lakukan, yang aku alami setelah aku melahirkan dengan normal. Yang aku lakukan yaitu halnya sangat sederhana. Yang aku lakukan yaitu, setelah kita melahirkan itu kan pasti yang namanya istirahat kurang gitu, karena kita udah jadi ibu dan punya anak bayi, dan anak kita itu kan memang harus dan wajib memang kita harus kasih ASI ataupun enggak susu kepada dia setiap 3 jam sekali. Pasti jam istirahatnya juga pasti kita kurang. Dan itu memang semua ibu merasakan hal itu. Itu memang semua ibu merasakan hal itu. Jadi teman-teman kalau ada waktu untuk tidur, istirahat, ya boleh istirahat gitu. Tapi terkadang namanya ibu ya, ketika anaknya udah tidur gitu kan, kita juga pengen tidur gitu. Tapi ketika anak kita tidur, kita tuh nggak bisa tidur gitu. Itu yang aku rasakan. Jadi ketika anak melek, kayaknya mata ini ngantuk sekali. Tapi ketika anak tidur, mau tidur merem mata ini susah gitu, nggak bisa tidur. Nggak tahu kenapa seperti itu. Dan memang aku tanya ke teman-teman juga, semua rata-rata mengalami hal seperti itu gitu. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita tetap sehat sebagai ibu. Dan kita bisa juga minta bantuan ke saudara kita gitu kan, supaya kita titip sebentar bayinya gitu, supaya diliatin, kita ambil istirahat beberapa menit, beberapa jam gitu boleh. Nah yang kedua aku lakukan yaitu konsumsi makanan yang sehat. Ya pasti ya kawan-kawan, kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi supaya kita juga cepat masa pemulihan setelah lahiran normal. Kemudian ASI kita juga banyak gitu, jadi kita bisa memberi ASI, kan lebih senang gitu ya sebagai ibu, kita memberi ASI kepada anak kita full dalam 1 hari ibaratnya gitu, daripada kita kasih susu formula ke anak. Pasti kita lebih senang memberi ASI gitu. Jadi supaya ASI kita bertambah, kita harus makanan yang sehat. Kita harus makanan yang sehat dan bergizi. Oke kawan-kawan, saran aku perbanyak konsumsi air putih ataupun makanan yang mengandung kuah-kuah gitulah. Karena memang dari situ sangat berpengaruh ke ASI gitu. Jadi ASI kita semakin banyak gitu, semakin full, padat gitu ya. Seperti itu ya kawan-kawan. Kemudian setelah lahiran, kalau yang aku rasakan itu kepala pening. Efeknya juga karena kurang tidur, karena kan harus 3 jam sekali. Kalau ASI kita kan nggak bisa sih dipamping ya kan, bisa sih kita pumping langsung kasih dari dot. Cuman kan kalau dipamping kita kan harus
begitu kita mau ngasih ke anak kita pasti harus panasin lagi. Jadi kayaknya waktunya makan waktu lagi gitu kan. Jadi kayaknya kurang praktis aja gitu. Jadi kesannya kurang enak gitu ya kan. Lebih bagus kan begitu anak mau minum susu, udah jam susu kita langsung beri langsung dia, kita kasih ASI langsung, kan lebih enak gitu, lebih cepet gitu, nggak perlu dipanasin lagi ini lagi gitu, nggak perlu ya kan kawan. Tapi karena hal itu jadi kita kan harus kurang tidur, nggak bisa tidur full gitu ya kan kawan-kawan. Jadi kepala juga pening. Jadi yang aku lakukan supaya kepala kita nggak pening gitu, dan kalau kata orang sih darah putih naik gitu ya. Saya nggak tahu, cuman memang yang saya rasakan sih pening gitu, dan saya menggunakannya itu pil seperti Parem ataupun Philips itu namanya. Kalian bisa beli di toko, di apotik juga ada. Di apotik kalian bisa bilang Philips untuk melahirkan, untuk ibu melahirkan. Jadi dia Philips itu kita pakainya di sini, di jidat kita ini gitu. Jadi kalau yang aku rasakan setelah pakai itu ya kawan-kawan, aku merasakan enak gitu tidurnya. Jadi kayaknya pening yang kita rasakin tuh ditarik gitu sama Philips itu gitu, kayak seperti ada ditarik gitu, jadi tidurnya pun enak gitu. Itu aku pakai. Selain itu juga kalau kawan mau, ada paremnya dipakai untuk badan semuanya gitu, jadi supaya untuk ya badan kita ini kan setelah melahirkan kan dibilang seperti muda lagi gitu badannya gitu, jadi kita kasih parem supaya hangat badan kita gitu. Kemudian yang aku rasakan juga ada seperti setelah lahiran gitu ya, setelah lahiran gitu aku merasakan seperti keringat, terus keluar keringatnya besar-besar seperti keringat jagung gitu. Jadi setelah aku habis mandi aku kayaknya baru habis mandi udah keluar keringat besar-besar, udah basah lagi badan ini. Ternyata memang setelah kita lahiran memang itu keringatnya memang harus dikeluarin, karena kan pada saat kita hamil kan terjadi pembengkakan di badan kita gitu, seperti kaki gitu, betis gitu kan, atau tangan, semua kan badan kita kan bengkak. Ternyata tubuh kita itu menyimpan banyak air ketika kita sedang hamil. Jadi setelah lahiran memang itu harus dikeluarkan. Bisa juga kalian okup gitu ya kan, kalau tradisi orang Karo itu okup gitu, jadi seluruh badannya diuapin gitu. Kemudian yang aku lakukan, karena badan aku sakit semua, apalagi aku lahiran normal, aku merasakan sakit di bagian belakang pinggang aku sama tulang ekor aku itu memang sangat sakit, karena mungkin aku lahiran normal itu. Jadi aku melakukan perawatan kusuk seluruh badan gitu. Karena pas aku lahiran itu, setelah aku lahiran ya teman-teman, aku mau duduk aja gitu susah, sakit, sangat sakit rasanya. Kemudian mau jongkok aku tidak bisa. Kemudian aku mau bongkok, mau tunduk gitu juga sakit rasanya, sakit sangat. Apalagi kalau kita agak ngangkang gitu, sakit banget. Jadi aku setelah 1 bulan aku lahiran, aku melakukan perawatan itu urut seluruh badan gitu. Aku urut seluruh badan sampai memang betul-betul udah lumayan gitu rasanya setelah dikusuk gitu. Itu yang aku lakukan. Kemudian untuk bagian perut, abis lahiran pasti perut kita ini besar ya teman-teman. Pasti membesar. Jadi aku mengatasinya supaya dia kembali normal seperti biasa, seperti sebelum hamil ya, setidaknya walaupun tidak seperti gadis dulu, tapi perut kita tidak buncit gitu seperti orang hamil. Jadi aku melakukannya itu aku tuh pakai kamisol ataupun aku pakai namanya itu ya, ataupun aku pakai stagen gitu. Jadi kalau kamisol ini ya kawan-kawan, kalau kamisol dia mau bergeser-geser gitu di perut,
udah kita buat pas gitu ya kan, nanti bergeser ke belakang, bergeser ke samping gitu, jadi dia nggak pas gitu. Jadi aku lebih suka pakai stagen lilit seperti ini, dia gambarnya stagen ini. Jadi itu memang panjangnya ada sekitar 10 meter. Jadi memang aku lilit gitu, lilit ke badan aku, ke perut aku. Tapi sebelum aku kasih korset atau stagen, aku kasih minyak zaitun dulu gitu, supaya perut kita itu nggak hitam gitu. Karena habis lahiran kan perut kita hitam. Karena kan habis lahiran kan perut kita hitam. Jadi supaya nggak, perut kita itu kembali normal, kita kasihnya, kalau aku pakaikan minyak zaitun seperti ini minyaknya, aku olesin ke bagian perut, aku, kemudian aku kasih stagen gitu, stagen lilit itu. Jadi aku lilit sampai ke sini. Jadi aku lilit sampai ke sini gitu. Jadi dari sini aku stagenin semua gitu. Aku stagenin semua di sini. Aku stagenin sampai ke atas. Jadi aku lakukan itu selama lama ya kawan-kawan, sampai aku merasakan memang perut aku udah, kalau nggak salah 3 bulan deh. 3 bulan aku melakukan, aku pakai stagen lilit gitu, supaya perut ini kempes gitu, nggak nampak buncit gitu. Jadi aku kerja juga aku pakai stagen itu, dan itu juga bisa membuat kita itu nggak gampang masuk angin gitu. Karena setelah melahirkan pasti ada penyakit yang timbul di dalam diri kita sebagai ibu. Jadi supaya untuk menjaganya itu, supaya nggak gampang masuk angin, aku pakai stagen lilit ataupun korset lah gitu. Kalian bisa pilih salah satunya. Kemudian selain minyak zaitun yang diolesi, kalian bisa juga olesin jeruk nipis juga boleh gitu ke perut, supaya menghilangin bekas-bekas yang hitam di perut kita gitu. Itu sangat efektif. Atau parem bisa juga gitu. Cuman bau gitu, jorok rasanya kalau parem. Jadi aku pakainya minyak zaitun. Jadi dia kan minyak zaitun wangi, abis itu lebih praktis aja dioles dan lebih enak rasanya gitu. Setelah lahiran itu yang aku rasakan itu kaki aku ngilu. Telapak kakiku sangat ngilu rasanya, apalagi ketika kena AC gitu, kayaknya rasanya tuh ngilu banget gitu. Jadi aku mau tidur pakai kaos kaki, dan caranya supaya teman-teman, supaya rasa ngilu itu hilang, kalian bisa, aku kasih tahu ya teman-teman, kalian bisa pijakkan kaki kalian tanpa menggunakan alas kaki di aspal. Jadi aku pijak ketika memang udah panas gitu, kita pijak, kemudian nanti kita agakkan sambil berjalan gitu kan. Jadi dia terasa seperti kayak rasa ngilu yang ada di kaki kita itu kayak ditarik gitu sama aspal itu. Jadi itu sangat berpengaruh banget ya kawan-kawan. Aku merasakan setelah aku memijak aspal itu, aku merasakan rasa ngilu yang ada di telapak kakiku itu berkurang gitu. Jadi kita harus sering dan rutin melakukan itu supaya rasa ngilu itu hilang gitu. Dan itu memang setelah misalnya kita lakukan itu, udah merasa rasa ngilu di telapak kaki itu udah hilang gitu, dan itu akan memang kembali lagi rasa itu, dan aku lakukan lagi seperti itu gitu. Aku tidak tahu kenapa bisa kaki aku itu ngilu setelah lahiran, ngilu banget gitu rasanya. Apalagi kena AC sebentar aja rasanya ngilu banget. Jadi aku lakukan itu. Oke teman-teman, itu yang aku lakukan teman-teman, hal yang aku rasakan setelah aku lahiran, dan yang perawatan yang aku lakukan, cara aku menanganinya bagaimana, itu semua aku kasih tahu yang aku alami. Nah itu dia kawan-kawan yang aku rasakan setelah lahiran dan perawatan yang aku lakukan di diri aku. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi masukan buat teman-teman yang sedang mencari informasi. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, di like channel video aku, supaya aku semangat buat video-video yang terbaru. Dan sampai jumpa teman-teman di video aku selanjutnya. See you, bye-bye.